Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ke-555 yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah taala, khaba abdun wa khasira lam yaj'alillahu taala fi qalbihi rahmatan lil bashar. Sungguh merugi dan menyesal seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak jadikan di dalam hatinya rasa kasih sayang kepada manusia. Jadi orang kalau di hatinya nggak punya kasih sayang kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang dipastikan orang yang merugi dan orang yang akan menyesal. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidaklah rasa kasih sayang dari hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu dicabut oleh Allah kecuali dipastikan hamba itu adalah orang yang celaka. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kalau di hatinya nggak punya rahmah, nggak punya kasih sayang. Ngelihat orang kelaparan, hatinya nggak ada perasaan ibah, nggak ada di hatinya rasa kasih sayang, pengen bantuin tuh orang yang kelaparan, pengen ngasih makan. Ngelihat orang kesulitan, nggak ada tuh di hatinya rasa kasih sayang, pengen ngebantuin orang yang lagi kesulitan. Kalau sampai rasa kasih sayang kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita, di saat kita menyaksikan ada orang yang kelaparan, orang yang kesulitan, orang yang butuh pertolongan, maka tandanya kita adalah orang yang merugi dan yang menyesal. Dan dipastikan tuh orang adalah orang yang celaka, kata Nabi. Begitu juga dengan makhluk Allah yang lain. Lihat kucing kelaparan, kasih makan. Makanya jadi peringatan buat kita. Hadis Rasul yang ma'ruf di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi menceritakan ada seorang wanita yang dia memelihara kucing, tetapi kucingnya tidak dikasih makan dan tidak dilepaskan untuk mencari makan keluar dari rumahnya, sehingga mati kucing tersebut. Dan itu menjadi salah satu penyebab Allah masukkan wanita tersebut diazab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, di zaman sekarang banyak orang yang dicabut rasa kasih sayangnya, sehingga ama bini nggak punya kasih sayang jadi suami, ama anak nggak punya kasih sayang. Giliran ama bini orang, sayang banget. Giliran ama anak orang, sayang banget. Ama anak bini sendiri dia kagak sayang. Naudzubillah min dzalik. Yang mana tuh suaminya? Di sini nggak ada ya. Sono di sono. Cuman kata orang sono pindahan dari sini. Ya Allah, jangan. Kita mesti punya kasih sayang. Kasih sayang itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang itu adalah sifatnya Allah. Dan Allah berikan kepada manusia bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyayangi hamba Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah yang lainnya. Makanya bersyukur yang di hatinya punya kasih sayang. Walaupun mungkin ada di antara kita, di saat kita melihat orang kelaparan, kita nggak tega, kita pengen ngenyangin perutnya, tapi apa boleh buat, kita juga nggak punya. Minimal punya kasih sayang, rasa kesian, rasa iba, pengen menolong, tapi tidak punya kemampuan. Tapi kalau di saat kita punya kemampuan, bantu orang yang kesulitan, kenyangin perut orang yang lapar, bantu kesusahan orang lain. Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu senantiasa akan membantu menolong hambanya selama hambanya itu mau membantu dan menolong saudara lain yang kesulitan. Jadi kita menolong orang jangan pakai lihat agama, menolong orang jangan pakai lihat suku, menolong orang jangan pakai melihat yang namanya perbandingan dan lain sebagainya. Tolonglah orang yang kesulitan, bantu orang yang kesusahan tanpa melihat perbandingan suku, agama dan lain sebagainya. Bahkan di saat kita orang muslim memberi makan kepada orang fakir dan fakirnya adalah orang kafir sekalipun, di situ ada pahala yang besar, kata Rasulullah SAW. Di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Imam Nawawi, di dalam bab keutamaan daripada bersedekah, ada
sahabat Rasul bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, seandainya kami didatangi oleh orang yang meminta-minta, dia fakir membutuhkan bantuan dan dia adalah orang kafir, apakah di saat kami memberikan bantuan kepada mereka ada pahala? Dan itu dibolehkan dalam Islam?" Kata Rasulullah SAW, "Innahu khalqun min khalqillah." Ketahuilah, walaupun dia beda agamanya dengan kita, dia juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, "Likulli dzi kabidin ratbin sadaqah, wa fi riwayatin likulli kabidin ratbin ajrun." Setiap di dalam diri sesuatu makhluk ciptaan Allah yang bernyawa, kita berikan kepada mereka makanan, maka diganjar sedekah. Di dalam hadis yang lain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pandang bulu menolong orang. Kadang orang sekarang ngelihat, gue nggak kenal, ngapain gue tolongin? Kadang yang kenal aja masih lihat-lihat lagi. Gue sih kenal sama dia, tapi kalau gue susah dia nggak pernah nolongin, gue males bantuin. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Rasulullah SAW mengajarkan kita umat Islam untuk menolong orang tanpa pandang bulu, nggak lihat agamanya, nggak lihat sukunya, mau ini orang kenal sama kita apa enggak, mau ini orang baik apa jahat sama kita, lagi kesulitan bantu tolong dia. Ini didikan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ame orang yang jahat aja sama beliau tolong, apalagi orang yang baik. Kalau kita kadang-kadang nolong orang masih ngelihat nih orang baik apa enggak sama kita. Kalau jahat, gue malas banget tolongin, biarin loh, syukurin susah. Kalau perlu gue doain biar nggak ada yang nolongin. Naudzubillah min dzalik. Nabi nggak ngajarin begitu. Makanya tolong kesulitan orang. Rugi orang yang di hatinya nggak punya kasih sayang. Melihat saudara Muslim sedang kesulitan, ada yang kesusahan, bantu tolong mereka. Maka beruntung orang yang punya kasih sayang di hatinya kepada manusia, terlebih lagi juga kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau katakan, "Ana rahmatul muhdah." Saya adalah rahmat Allah yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah punya kasih sayang yang luar biasa. Rasulullah ketika keluar dari masjid didatangi oleh seekor onta betina. Onta betina ini mendekat kepada Nabi Muhammad, lalu mengadu, "Ya Rasulullah, saya dizolimi oleh majikan saya dipekerjakan sepanjang hari tanpa diberi istirahat, bahkan tidak dikasih waktu sebentar saja untuk menyusui anak saya yang masih kecil." Ini onta bicara dengan bahasanya, dan Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui semua bahasa makhluknya Allah. Kalau Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, binatang bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman, maka binatang yang sudah dimasak ketika mau disodorkan oleh seorang wanita Yahudi yang sudah dibaluri racun, mau dikasih kepada Rasulullah, itu daging yang udah jadi rendang, dia ngomong sama Nabi, "Jangan kau makan aku wahai Muhammad, sesungguhnya aku sudah dibaluri racun." Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Sulaiman, binatang yang hidup bicara sama Nabi Sulaiman, ini binatang yang udah jadi rendang bicara sama Rasulullah dengan bahasa Arab yang fasih dan didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi antaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa menjadikan semua makhluknya Allah, hewan, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, untuk berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Setiap kali aku mendampingi Nabi Muhammad berjalan ke sana kemari untuk berdakwah, selalu kami mendapatkan ketika kami melewati pepohonan-pepohonan, maka pepohonan yang kami lewati bersama Rasulullah semuanya membukukan diri mereka dan semua mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah." Dan Sayyidina Ali dengar suaranya pohon-pohon yang pada ngucapin salam sama Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ya, ini ada onta betina ngadu sama Rasulullah, dizolimin sama majikannya. Kata Rasulullah SAW,
antarkan aku ke rumah majikanmu. Diantarkan tuh. Tapi ini onta nggak ditunggangin sama Nabi. Kalau kita kan ada onta datang ngomong sama kita minta tolong, kita tunggangin. Ya sekalian kan emang arahnya mau ke sono. Tapi Rasulullah enggak. Ngajarin nama kita jangan pakai sembarangan milik orang, benda orang tanpa izin pemiliknya. Dalam Islam nggak boleh, hukumnya haram. Termasuk gosok, memakai barang orang tanpa izin pemiliknya. Walaupun kita tahu keridhoannya, kalau bisa lebih baik izin sama pemiliknya. Sampai di rumah itu orang yang punya, Nabi ucapkan salam, assalamualaikum. Nggak terdengar suara jawaban salam dari dalam. Nabi ucapin lagi assalamualaikum. Kok seperti tidak ada jawaban? Ketika Nabi ucapkan 3 kali assalamualaikum, baru dari dalam rumah serempak satu keluarga menjawab salamnya Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Mereka keluar membukakan pintu. Lalu kemudian Rasul tanya, sedari tadi kalian mendengar aku mengucap salam? Kata yang punya rumah, ya kami dengar engkau mengucap salam, dari pertama engkau mengucap salam. Lalu kenapa tidak engkau jawab? Karena kami ingin didoakan olehmu berkali-kali ya Rasulullah. Karena salam itu doa. Bukannya kami nggak jawab ya Rasul. Dari mulai salam pertama kau ucapkan kami jawab, tapi kami pelankan. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Karena kami mengharapkan didoakan lagi olehmu. Karena salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Keselamatan buat kalian dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah buat kalian, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kalian. Itu salam. Cuman kita udah mulai punah tuh yang namanya sunnah mengucapkan salamnya. Padahal kata Nabi Muhammad, kalau kalian mau saling mencintai karena Allah, maka sebarluaskan salam di antara kalian. Makanya mulain lagi kita biasain sunnah Nabi. Kalau kita ketemu berjumpa ucapin salam. Ini amalan yang luar biasa. Ketika kita berjumpa mengucapkan salam, kita berjabat tangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka itu akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Singkat cerita, ketika sudah dijawab salamnya, lalu kemudian Rasulullah tanya, betul ini onta milikmu? Betul ya Rasul. Dia menceritakan bahwa dia dizalimi, dipekerjakan sepanjang waktu, tidak diberi istirahat, bahkan kurang makannya, tidak diberi waktu istirahat untuk menyusui anaknya yang masih kecil-kecil. Lalu kemudian yang punya rumah, pemilik onta ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat taubatan nasuha di hadapan Rasul Nabi Muhammad. Ya Rasul, terima kasih engkau telah mengingatkan aku. Mulai sekarang aku akan memberikan haknya, aku tidak akan menzoliminya, aku akan memberikannya istirahat dan mengizinkan dia untuk menyusui anaknya yang masih kecil. Maka gembiralah onta betina tersebut. Lalu Rasulullah pamit. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Rasulullah menolong kesulitan seekor onta betina. Kita kadang-kadang ada orang datang ke rumah kita lagi susah, minta tolong, minta bantuan, kita masa bodoh. Ini onta datang ke Nabi Muhammad minta tolong, Nabi bantu. Kalau kita ada onta datang ke kita minta tolong, ya boro-boro dibantu. Kucing kelaparan datang ke rumah kita aja kita nggak bagi makanan, kita sebor kadang-kadang pakai air. Malah ada yang lebih jahat, ditimpuk pakai benda, pakai batu. Kadang ada yang dibacok golok, ada juga yang disiram air panas. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di situ ada hak mereka, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Maka di saat ada orang yang membutuhkan bantuan kepada kita, saat itu tandanya Allah kirim utusan. Jangan kita tolak, bantu semampu kita. Karena bisa jadi itu orang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita dari bala dan bencana. Di saat kita menolong orang kan di saat itu Allah memberikan perlindungan kepada kita. Makanya Sayyidina Hasan Basri, Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, Imam Tabi'in, beliau itu tidak pernah tidur di waktu malam sebelum keliling kampung dan ada orang kampung yang berhutang kepadanya. Datang satu orang bertanya kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam Hasan Basri, saya perhatikan setiap malam engkau tidak pernah tidur sebelum ada orang yang berhutang kepadamu. Tapi berhutangnya benar, pinjam 10.000 bayar 10.000, dibayarkan sesuai dengan waktu yang ada di perjanjian. Ini orang sekarang kan kagak, bukannya nolongin orang malah ngelilitin orang, nyekek orang. Pinjam 10.000 bayar 15.000. Kadang-kadang kalau waktunya habis nambah numpuk.
bunganya. Riba haram. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini Imam Hasan Basri tolongin orang. Enggak tidur sebelum ada orang yang berhutang kepadanya. Datang orang bertanya, "Wahai Imam Hasan Basri, kenapa begini?" Kata beliau, "Saya ingat hadis Rasul. Kata Rasulullah, siapa orang yang memberi pinjam hutang kepada orang yang membutuhkan, maka selama hutang itu belum dibayar, maka orang yang memberi pinjaman hutang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dan bencana. Dan aku khawatir kalau aku tidur Allah cabut nyawaku dalam keadaan aku tidak sadar. Aku khawatir aku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka aku pengen selama aku tidur aku dalam lindungan Allah, dan selama aku memberikan hutang dan orang yang berhutang belum membayar, aku dalam perlindungan Allah dan juga diganjar pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar. Enak gak kalau kayak gitu? Enak. Ya, ini kita kan kagak. Kita juga sama modelnya 11-12 kayak Imam Hasan Basri. Belum tidur kalau belum hutang. Bukan orang sini, bukan. Orang sono. Ya, mirip-mirip sama orang sini. Jangan, usahakan kita apa? Jangan berhutang kecuali memang betul-betul kita sangat-sangat kesulitan dan membutuhkan. Itu pun kalau memang kita yakin kita bisa bayar. Kalau sekiranya kita nggak bisa bayar, mendingan jangan berhutang. Ya, kenapa? Karena hutang kalau belum dibayar di dunia dan mendapat ridho dari yang memberikan pinjaman hutang, nanti di hari kiamat itu akan mempersulit kita untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Terlebih lagi hutang itu adalah pemutus silaturahim yang paling tajam. Orang tua dengan anak bisa putus hubungan, kakak adik bisa putus hubungan, suami istri bisa putus hubungan, teman dengan teman, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga bisa putus hubungan dengan sebab gara-gara hutang. Minjemnya enak, mulanginnya susah. Minjeminnya gampang, nagihnya setengah mati. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita punya, bantu kesulitan orang. Kalau sekiranya kita nggak punya, minimal kita doakan agar kesulitannya diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kasih sayang di hati kita kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kepada umat baginda Rasul Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal